Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 Mei, kita mulai dari 13 Mei ya. Nah, Bapak Ibu, ini sebelum masuk ke Vkonnya, saya mau coba saya informasikan kehadiran Bapak Ibu dalam menggunakan LMS. Nah, seharusnya ini sudah minggu kedua ya, Pak Joko ya? Minggu keberapa nih? Kedua, ketiga nih? 13, minggu kedua ya? Karena kan mulai 13 Mei. 13 ya, artinya minggu kedua ya? 13, ya. Seharusnya kan minimal sudah 12 jam, Bapak Ibu. Nah, di sini yang masih kurang, Bu, saya coba sebutkan Pak ya. Atau nanti saya share aja ya, biar ini ya, biar tahu ya. Nah, ini Bu Lisna masih 6 jam. Pak Marianto 11 jam. Kita 25 jam. Pak Harinto 12 jam. Nah, ini udah masuk. Bu Elis masih 6 jam ini. Bu Lilis sudah lewat 16 jam. 18 jam. Masa Pak 6 jam? Aduh Pak, gimana tuh perasaan itu aja? Gimana sih caranya Pak? Nah, ini Pak Joko yang jelasin deh. Kemudian. Aduh, gimana ngejarnya tuh? Masuk. Ibu, Bapak dan Ibu, untuk yang ke LMS itu, tool itu akan di settingnya, Bapak Ibu pada saat login di LMS itu harus melakukan aktivitas. Dibiarkan di dalam LMS itu tidak akan terdetek. Kalau Bapak Ibu melakukan aktivitas misalkan dalam 10 menit sekali itu melakukan klik membuka-buka LMS-nya, klik apa gitu, nanti itu akan tercatat. Kalau Bapak Ibu hanya misalkan login ke LMS, dibiarkan tidak ada klik seperti itu. Ya nanti lah gitu. Bisa nggak Pak dikejar Pak tuh? Bisa Bu, masih bisa Bu. Masih bisa Bu Elis, tenang Bu, masih panjang waktunya. Tinggal lari Elis. Ya, diaktifin gitu aja gitu. Cuma lihat-lihat sebentar udah. Komen-komenan lumayan banyak, berapa sering komen Pak. Cuma ngawur-ngawur gitu komen. Dibuka lagi aja Bu, tutorial-tutorial di LMS-nya dibuka aja Bu. Sudah di-downloadin semua, aduh. Kalau bisa jangan di-download Bu, sambil lihatnya di situ di LMS. Oh, tuh ngabisin kuota tuh Pak. Ya, loh. Kan biar tercapai Bu jamnya Bu. Iya. Kemudian ini Bu, lanjut ya, Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman baru 4 jam nih Pak. Pak Joy Sebastian sudah aman 12 jam. Pak Galan 16 jam. Ibu Dewi Setioningro masih 7 jam. Pak Ari Aswin, woi mantap Pak, 21 jam Pak ini. Ian baru 4 jam. Pak Martinus 21 jam. 15 jam. Pak Heri 15 jam. Nah ini belum ada aktivitas. Ibu Sri Purwani masih 8 jam. Pak Didik masih 6 jam. Pak Slamet sudah 22 jam. Pak Hadi sudah 17 jam. Pak Jemi 36 jam. Woi luar biasa nih Pak. Boleh tambah Pak? Mau tambah Pak? Boleh Pak. Nah, maksud saya begini. Ya. Kalau kita cuma ngotak-atik LMS saja kan tugas kita terbengkalai Pak. Karena kita asik juga mengerjakan tugas. Jadi LMS-nya itu enggak digoyang-goyang lagi tuh maksudnya. Ini aja Pak, triknya Pak. Bapak buka 2 layar. Ya. Jadi LMS kan ada tutorial Pak. Nah, jadi Bapak sambil ngerjain tugas, sambil ngerjain tutorial. Sekiranya itu Pak. Jadi
seperti itu Pak. Jadi LMS jalan, Bapak ngerjain tugas juga jalan. Tapi jam saya cukup masih Pak ya, Pak Martinus. Pak Martinus aman Pak, Bapak udah lebih dari cukup nih Pak. Untuk minggu ini Pak ya, sampai Ya. minggu ini. Oke, lanjut. Bu Ari 11 jam ya Pak. Ibu Sarventi masih 7 jam. Pak Ali Imron ini masih 4 jam. Awan sudah 24 jam. Pak Hajarol sudah 22 jam. Ibu Onyas masih 10 jam. Nah, itu Pak, ininya nanti saya share apa kehadirannya. Jadi biar Bapak Ibu bisa mengatur strateginya seperti apa untuk online-nya. Eh, Halo Pak Odi, Iya Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jimmy. Oh ya Pak Jimmy, gimana Pak Jimmy? Pak Odi, saya masuk via link LMS untuk Webex ini, join kan, gabung via LMS. Ya. Terkendala gitu, tapi saya masuknya nih via Webex yang install gitu. Ya. Kira-kira otomatis masuk ke itu nggak? Absensi LMS nggak? Nah ini saya nggak bisa jawab nih Pak Joko kayaknya yang ini. Pak Joko gimana itu masuk perhitungan waktu nggak kalau di ini di luar LMS? Kalau untuk Webex ada absensi tersendiri, Pak. Oh terpisah ya sendiri ya. Jadi kalau misalkan Bapak ini mau ngabsen di LMS, berarti Bapak harus login ke LMS, lakukan absensi di yang disediakan, Pak. Yang khusus untuk ini, meeting ini, Pak. Untuk LMS. Tapi kalau untuk meeting ini kita catat sendiri, Pak, kehadirannya. Enggak, saya pikir meeting juga masuk otomatis gitu tuh. Karena saya masuk link via LMS itu nggak masuk-masuk dari tadi, Pak. Bermasalah terus. Itu kayaknya mungkin masih ada trouble, Pak. Itu kan sekarang baru mulai dicoba. Iya. Oke, Pak Joko, makasih Pak Udi. Ya, sama-sama. Ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana nih sebelum start? Aduh, saya lupa nih kita momen Lebaran, Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai saya mau mohon maaf sebagai apa ya istilahnya yang menemani Bapak Ibu barangkali kemarin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Di momen Lebaran ini mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Kembali ke fitrah Bu ya, Bapak ya. Oke, Pak. Bapak Saril sudah online. Siap, gitu Pak. Materi aja nih atau Bapak Ibu ini kita sebelum masuk ini mau mereview dulu tugas-tugas yang sudah di-upload ya dan kami sudah terima di para mentor. Nah, ini kalau saya lihat sebagian besar kesalahannya hampir sama, Pak, Bapak Ibu ya. Itu dalam penggunaan layer sama penggunaan garis. Jadi ini sangat sangat basic banget. Jadi sebelum kesalahannya terus-menerus kesalahannya, nah mungkin dari awal nanti Pak Sahril bisa di-share seperti apa sih kira-kira untuk penggunaan garisnya. Nah, karena ada beberapa termasuk yang garis-garis sobekan itu atau garis potongan setempat itu masih banyak yang salah dalam pemilihan ketebalan garisnya atau layernya. Nah, termasuk nanti kalaupun perlu tambahan layer, Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri layernya di situ. Untuk layer yang garis sobekan atau garis ini potongan setempat. Oke, mungkin itu sekalian nanti dijelaskan juga tentang proyeksinya. Jadi Pak Sahril yang akan menjelaskan nanti untuk bagaimana sih tentang penggunaan aturan gambarnya di CAD 2D ini seperti ini. Ya, silakan Pak Sahril.
Pak Saril di mute dulu. Baik, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih khusus Pak Odi dan Pak Joko yang sama-sama ini kita dengan Bapak dan Ibu untuk kegiatan diklat daring 2D ini. Dan pada bulan awal ini ya sama-sama Pak ya, mari kita saling memaafkan dengan minal ini Bapak Idin untuk Bapak Ibu semua. Dan Bapak dan Ibu, ini pertama saya coba untuk mendampingi Pak Odi ini untuk ya bersama dengan Bapak dan Ibu. Adapun yang ingin kita share, kita adalah mencoba mereview dari tugas-tugas yang telah Bapak Ibu sampaikan. Untuk KP2 ini kan ada 2 tugas, Pak ya. Di mana tugas 1 itu yang berhubungan dengan hanya untuk mencoba menata bentuk-bentuk konstruksi geometris, baik itu kotak, persegi panjang, ataupun lingkaran dengan posisi tertentu. Dan yang kedua, mencoba untuk menggambar untuk benda yang ada proyeksinya, tapi itu lebih banyak tepatnya ke konstruksi geometris itu. Dan mungkin yang pertama, saya kira secara umum kelihatannya oke ya Bapak Ibu ya, nggak perlu banyak yang kita komentari, tapi mungkin ada juga beberapa teman, tapi tidak beberapa ya, ada teman yang dari Bapak dan Ibu, yang mungkin nanti ada beberapa settingan yang mungkin kurang tepat dari awal ya. Mungkin nanti masalah setting Pak Odi lagi yang mengulas, yaitu terutama mungkin setting skala dari gambar gitu ya, sehingga nanti berpengaruh juga ke ukurannya. Dan ada juga yang setting untuk garis hex ya, garis arsir, itu juga ada di antara Bapak dan Ibu yang mungkin skalanya terlalu kecil, tapi itu juga bisa kita asati. Nah mungkin coba dulu dari sisi konstruksi Bapak dan Ibu, saya coba tampilkan ya Bapak dan Ibu, ini mungkin kalau masalah konstruksi dari gambar, saya kira ini kan sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh melalui lembaran tugas tentunya. Tapi kalau kita lihat dari konstruksi garis, ini kan salah satu contoh saja ini. Ya. Ini masih ada dari garis gambarnya yang tidak konsisten ya antara, ini kita lihat kan perbedaan ketebalan garis ini. Ini barangkali nanti ini pengaruh layar ya, pengaruh settingan pada layar garisnya. Nah, tetapi yang kalau kita lihat dari konstruksi gambar benda, saya ingin komentari yang seperti ini Bapak dan Ibu, tapi ini tidak banyak sebetulnya, tapi contoh seperti ini. Ini kan konstruksi yang benda yang sudah dipotong, dan tetapi garisnya masih menggunakan garis gores ini ya. Mestinya kalau sudah terpotong ini kan ini akan berubah menjadi garis gambar kan gitu Pak Ibu. Ini tolong diperhatikan nanti bagi Bapak dan Ibu, barangkali ini segera disetting kembali mungkin ke layarnya.
ini juga cuman ketebalan yang pengaruh ya, jenis garisnya nggak pengaruh ini. Oke, nantilah dibedakan ya. Ini kan mesti kan baik ketebalannya maupun jenis garisnya ini mestinya sudah menjadi garis gambar. Ya, ini mungkin setting di layar ya. Ini sisi konstruksi. Adapun masalah proyeksi ada juga di antara Bapak dan Ibu. Kalau di lembaran tugas itu kan ini menggunakan proyeksi kuadran pertama ya, proyeksi Eropa ya. Tapi ada juga teman Bapak Ibu yang memindahkan ke bawah kan. Ya silakan aja lah, nggak apa-apa sebetulnya. Karena kan bagi kita kan untuk tugas KP2 ini bagaimana Bapak Ibu itu bisa membangun sebuah konstruksi gambar berdasarkan konstruksi garis yang difasilitasi oleh AutoCAD ini. Ya, itu. Dan juga ini kita lihat dari sisi konstruksi ini juga, padahal dari sisi proyeksi mestinya, ini kan garis ini kan nggak ada Bapak Ibu ya. Dan jangan ini terpengaruh oleh garis ukuran ya, tapi kesannya menjadi garis gambar yang ini nih. Ya, kalau ini kalau boleh saya merahkan gitu. Nah, ya. Ini kan menjadi garis, kesannya menjadi garis gambar ini. Ini tolong diperhatikan dalam sisi konstruksi. Adapun yang lain, saya kira tidak banyak informasi. Ini juga kita lihat ketidakkonsistenan garis. Ada yang garis gambar di sini, ada juga yang lain masih garis gores. Ya, jadi ini cuma penggunaan garis, Bapak dan Ibu, tolong diperhatikan. Nah, oke. Nah, adapun masalah garis arsiran, ini nanti mungkin sebetulnya kan bisa Bapak setting kembali di sini sebetulnya ya. Tapi nanti ini kan masalah setting nanti lebih jauh setelah ini kita dibicarakan. Ada juga yang konstruksi garis yang perlu kita coba sikapi. Ini Bapak dan Ibu dalam membangun konstruksi garis singgung. Ini kan garis singgung, boleh juga antara garis singgung dua garis lurus yang tegak lurus yang berhubungan dengan garis perpendikularnya. Tapi di sini kan bisa dibangun menjadi dua pola sebetulnya. Apakah Bapak dan Ibu menggunakan filler sebetulnya, ya perintah menfillet antara garis ini, pertemuan garis siku ini, atau menggunakan konstruksi lingkaran singgung menggunakan tangan-tangan radius itu, ya istilahnya TTR. Tapi yang paling tepat sebetulnya kalau membangun ini kan berawal dari garis lurus ini, Pak Ibu ya. Garis lurus mendatar, garis lurus tegak lurus. Nanti di sini tinggal membuat filler. Tapi di sini kita lihat kalau kita zoom, nah ini bisa dilihat Pak Ibu ya. Ini garisnya tidak ketemu ini. Ini karena tidak dibangun dengan konstruksi garis singgung. Sehingga masih tidak bersatu, dan juga kalau kita lihat di bawah di sini kalau kita zoom itu juga masih terputus sebetulnya. Nah ini ya, nah, kelihatan di sini kan. Ini karena memang tidak dibangun dengan konstruksi garis singgung. Saya katakan cuman itu yang perlu diperhatikan. Jadi konstruksi garis singgung ini sebetulnya metode yang dipakai mestinya metode fillet ya Bapak Ibu ya, fillet ya. Dengan di fillet saja. Ya. Dengan membangun ini kan aslinya garis lurus, di sini garis tegak lurus, kita menfillet antara garis ini dengan garis yang ini. Dengan radius 10 nanti dia akan otomatis Bapak Ibu tidak perlu menggunakan trim lagi. Ya, sebetulnya kalau kita lihat misalkan Bapak Ibu bisa aja membuat garis di sini kan sebagai ini.
Nah, ini antara ini dengan ini kan bisa aja Pak gunakan yang perintah filler nih Bapak Ibu ya. Yang ada di sini. Ada fillet dengan cempernya gitu. Ini tinggal membuat mungkin diameternya 10 gitu. Tinggal di fillet saja ini dengan ini. Nah, ini mestinya jadi nih ya. Maaf Bapak Ibu. Mungkin dipotong kalau itu. Gimana Pak? Bukan dipotong. Kalau fillet kan diameter dulu kan. Nah. Ya. Ini filenya R-nya 10. Ya kan? Ya. Ini kita objek yang ini dengan objek yang ini. Nggak muncul filenya. Ya, bukan R ya. Ya. Nah. R-nya 10 kan? R10. Hah? Diketik R dulu Pak Saril. Yang mana Pak? Iya ini kan fillet. Fillet. Ya, ya ini R-nya sama oke. Ini oke nanti kita coba Pak ya. Intinya ada dua cara tadi lah. Ini mungkin teknis masalah fillet ini. Artinya dengan fillet begini atau dengan cara konstruksi lingkaran singgung pun bisa kan? Bapak bisa juga pakai TTR di sini, ya. Pakai yang TTR juga bisa, cuman kan terlalu banyak menghapusnya ya. Ya, ini pakai TTR juga bisa. Ini pakai R10 mungkin. Nah, ini kan nanti kan cuman akan karena ini kebesaran tadi Pak, garisnya kurang panjang. Garisnya kurang panjang Pak ya. Jadi nggak bisa dipilih tadi ya. Oke. Tapi paham Pak ya? Ya. Ini garisnya kurang panjang rupanya. Makanya dia nggak ini ya asal-asalan menggaris gitu masalahnya. Ya. Ini seharusnya dipanjangin garisnya ya. Oke. Baru kita coba fillet lagi. Ya, diameternya 10. Nah, ini Pak, ini maaf ya. Tadi kurang panjang garisnya jadi nggak singgungan. Nah, inti cuma itu yang saya sampaikan mungkin. Nah, ini kan akhirnya di sini kita juga garis ini tidak akan pecah seperti ini nih. Ya kan? Dia ketemu dengan garis singgungnya dari ini. Jadi itu yang ini terutama mohon maaf ini khusus saya coba contohkan yang tugasnya Pak Didik nih ya. Pak Didik demikian. Nah, adapun kalau kita lihat, nah kalau ini juga contoh lagi, mohon maaf ini Ibu, saya sebut nama aja lah ya, Bu Dewi ini ya. Bu Dewi kan masalah skala ini, sehingga dimensinya pun menjadi 1/0,1 tuh kan. Mungkin dari senti menjadi mili, tapi nanti ini setting. Oke, setting nanti biar Pak Odi yang jelaskan. Nah, terutama kalau kita lihat dari sisi ini saya kembalikan ke awal dulu ini. Aslinya gini nih Ibu, ini punya sebelum di kembali semula. Nah, intinya ini Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan garis potong aja di sini. Nih, ya. Ini kan garis potong. Mestinya kan garis potong ini garis tipis. Ya. Makanya tolong di setting mungkin ini dikembalikan ke kalau menggunakan layernya ya garis tipis mana di sini, garis arsir boleh. Menggunakan garis sumbu jangan ya, garis gores. Oh, garis goresnya gores ya.
garis arsir aja lah ya. Nah, garis arsir, sehingga mungkin dia bisa menjadi garis, ini kan potong bebas, garis potong bebas itu mestinya garis tipis. Itu saya lihat dari sisi konstruksi. Nah, ini juga sama ini. Garisnya kita lihat ketidak konsisten, coba kita aktifkan dulu. Ya sama ini. Ini ada yang garis gambar, masih ada juga yang garis potong. Saya tapi ini udah clear nih garis potong ya. Adapun sedikit mungkin sebelum untuk pertanyaan, tapi kita kan belum masuk ke dimensi ukuran sebetulnya ya. Memang kita perlu koreksi juga sedikit dengan lembaran tugas, karena lembaran tugas itu walaupun di sini ada ukuran sebetulnya, tapi kan ini hanya menggambarkan alat bantu bagi Bapak dan Ibu untuk membangun konstruksi gambar ini. Nah, tapi mestinya Bapak dan Ibu kalau memang mau memberi ukuran di sini, mestinya pemotongan ini alangkah baiknya kalau dilakukan sampai ke sini nih pemotongannya, ya. Kalau memang mau gitu, itu ya maaf Bapak ini kalau polilen itu nggak jalan. Poli lain ya. Nah. Oh ya, nggak jalan polilen saya ini. Atau mungkin di layarnya Ibu Dewi ini lagi. Hah? Plain aja, Pak. Plain aja ya? Spleen, Pak. Pakai spleen. Ya. Ya, ini gambar bebas ya, Pak ya. Nah, paling kurang kan sampai dipotong sampai di sinilah. Kalau nanti memang mau memberi ukuran gitu ya. Sehingga nanti ini juga kelihatan garis gambarnya, baru itu bisa diberi ukuran. Ini sekedar input mengingatkan hal yang kecil-kecil aja Bapak dan Ibu ya. Dari sisi konstruksi Bapak dan Ibu untuk gambar ini, memang itulah diantaranya temuan-temuan yang, dan itu ada beberapa teman yang ditemui hal seperti itu tadi. Baik pertama garis singgungnya, lingkaran singgungnya, maupun bentuk layer dari garis gambar yang tidak menggunakan garis gambar, masih garis gores. Baik, mungkin itu pengantar di itu. Saya kembalikan ke Pak Odi dulu mungkin ini. Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan, mari sama-sama kita diskusikan untuk tugas kedua dari KP2 ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Odi. Baik, Pak. Terima kasih Pak Saril sudah berbagi ilmu ini. Baik Bapak Ibu, seperti itu Pak untuk penjelasan yang penggunaan garis ya. Jadi sebagian besar itu Bapak Ibu, bahkan ada beberapa yang masih belum konsisten untuk penggunaan layer, dan termasuk ya di sana juga sudah betul ininya, tapi pemilihan ketebalannya masih ada yang salah, belum tepat. Jadi nanti tolong yang itu sudah saya beri komentar Pak di LMS. Nanti Bapak Ibu yang sudah mendapatkan komentar perbaikan tinggal diperbaiki. Jadi nanti ke depannya kita meriksa untuk saat ini. Halo Pak, ini kayaknya putus-putus ya suaranya Pak ya? Jelas, Aman, jelas Pak. Pak, jelas. Jadi nanti ke depannya aturan gambar itu sudah dari awal kita tegaskan. Nah, nanti ke depannya kita tinggal mencoba fokus masalah ke aturan-aturan atau tentang gambarnya sendiri nanti Pak. Maksudnya bentuk gambarnya gitu. Jadi sekarang kita silakan Bapak Ibu tanyakan, kita diskusikan apa aja sih yang harus dibuat, aturan apa aja sih yang harus dalam membuat satu konstruksi gambar. Ya, seperti itu Pak. Jadi yang sebagian tadi udah dijelaskan sama Pak Saril.
Oke, Pak Hajarol, langsung nih. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Bapak Ibu, kita belum belum bicarain masa dimensi ya. Kita masih fokus ke konstruksi garisnya dulu, Pak. Silakan, Pak Hajarol. Pertama pertanyaan saya yang ini Pak Odi. Bikin diameternya ini, kalau diameternya langsung muncul 10 ya. Ya. Nah, 4-nya ini pas mau di edit lagi gimana caranya? Nah, ini ada ini, Pak. Tinggal ditambahin, disisipin di depannya, Pak. Nanti ada sesinya, Pak, nanti, Pak. Itu. Oh, belum ya. Belum, Pak. Jadi kita sesi ini dulu, Pak, untuk membangun garisnya dulu, termasuk perintah yang constraint-nya, Pak ya. Jadi constraint itu kayak tangan-tangan radius, perpendikular, segala itu, Pak. Jadi untuk membangun garis gambar dulu lah, atau konstruksi gambar dulu. Oh, kalau gitu yang ini Pak Odi. Kalau gitu pertanyaan saya yang di sini Pak Odi. Ini tampil nggak Pak Odi? Belum kelihatan, Pak. Dari sini aja tuh. Kita mau goreng bebek ini masalah dulu. Yang ini Pak Odi. Udah enggak. Tampil nggak Pak Odi? Oke, Pak. Mana ya? Nah ini Pak Odi. Yang ini kan harusnya kan ini sumbu ya, warnanya harus merah ya. Nah pas saya kasih ukuran yang R ini, terus di sini berubah sendiri jadi hijau. Jadi apa ini, biru ya? Ketimpa garis, Pak ya. Iya. Apa emang begitu apa gimana? Ya ini pasti harus ada triknya, Pak. Paling kita siasatin Bapak, atau gini, Pak. Jadi biasanya, Pak, kalau mau gampang atau biar seragam, saya coba share, Pak ya. Saya buka dulu. Saya buka dulu yang tugas ini. Pak Hajarol ya. Ini ya. Oke, saya share, Pak ya. Share. Oke. Nah, ini, Pak. Jadi ini kan kalau kita ngasih ukuran di tengah sumbu, itu pasti ketimpa, Pak. Ya. Jadi garis sumbunya ya ibarat kita gambar di kertas saja, Pak. Kita sudah bikin garis sumbu, kita timpa lagi garis ukur. Otomatis garis sumbunya nggak kelihatan, Pak. Nanti pas di print juga nggak kelihatan. Dia caranya siasat di sini, Bapak. Nah, ini udah betul sebenarnya, Pak, ngasih ukuran di sini, Pak ya. Iya. Ukuran di sini ya. Ini udah Pak Hajarol udah betul ini, Pak, di sini, Pak. Iya, makanya itu nggak tahu kenapa jadi di situnya warnanya biru, di tengahnya biru sendiri. Nah, ini karena ngambil center di sini, Pak. Ngambil center. Ini nanti ada settingan, Pak. Settingan untuk R di sini biar ini nggak ketahuan ada nih. Oh, ada ya. Jadi kita ambil luarnya aja nih. Ada, Pak. Oh iya Pak. Ini triknya Pak Hajarol udah betul, Pak, seperti ini, Pak. Jadi kita kasih di ujungnya seperti ini. Nah, jadi biar garis sumbunya tetap terlihat. Ya. Monggo, Pak, yang lainnya ada lain lagi. Ini terlalu jauh, Pak, ini jaraknya, Pak. Oh iya, udah saya kirim yang revisinya Pak Odi. Ya, ini bukan hubungannya dengan social distancing, Pak. Iya. Ya, yang revisinya udah saya kirim ya Pak Odi. Oke, siap, Pak Hajarol. Siap.
Gimana Pak Martinus? Sampai ke gambar ini Pak Odi. Iya Pak. Nanti selanjutnya ini Pak ya, siap-siap. Nah kita bikin ini Pak. Persiapan kita bikin ini. Oke. Ini yang tugas ketiga Pak Odi. Tugas ketiga ini Pak. Wah, mantap. Mantap. Assalamualaikum Pak Odi. Ya, waalaikumsalam. Pak. Saya mau nanya kasusnya mirip-mirip Pak. Di gambar itu kan garis sumbu layar sudah diberi tanda warna merah. Pak Didik ya? Iya Pak. Pak Didik. Itu di layar itu kan sudah kita atur warna merah, garis sumbu dan seterusnya. Kemudian garis sumbu juga garisnya sudah kita pilihkan yang center. Ya. Warnanya tetap merah. Gimana caranya? Oke, Pak. Jadi ini ada beberapa kasus, Pak. Nah ini ya, ini punya Pak. Saya share dulu, Pak ya. Nah ini yang punya Pak Didik ya. Jadi walaupun sudah di mana yang garis yang mana nih, Pak? Yang contohnya ini, Pak ya. Ini garis gores sudah betul. Pak Udi, itu yang garis gelombang tadi malam sudah saya, Pak, itu sudah saya rubah. Ini ya. Udah dirubah. Misalkan ini Pak ya. Nah ini kan harusnya garis, Bapak pilih garis sumbu sini ya. Kan Pak, yang merah itu Pak, yang di bawahnya angka 12. Yang merah. Garis sumbu 12. Ini Pak. Nah itu kan garis sumbu itu Pak, maksudnya tuh. Ya. Itu kan tidak muncul garis sumbunya, tidak muncul garis senternya Pak. Oh belum lihat. Jenis garis kayaknya tuh, jenis garisnya tuh belum. Ini Pak, jadi saya cek dulu Pak ya layarnya Pak ya. Layarnya di sini Bapak sudah betul center Pak ya. Pilih sudah betul center. Nah ini biasanya Pak, ini hanya masalah skala saja. Jadi solusinya Bapak bisa klik kanan. Nah, ini bisa klik kanan di properties Pak ya. Di properties. Nah di sini pilihannya ada by layer, kita fokus ke general aja nih Pak. Jadi kalau Bapak udah bikin layernya, nah ini setting colornya Bapak pilih yang by layer, ini sudah betul. Jadi garisnya otomatis garis sumbu. Nah line tab-nya udah betul Pak kalau by layer ya. Kemudian line tab scale ini Pak. Ini line tab scale masih bisa diatur Pak. Misalkan kita diperkecil. Nah ini Pak. Jadi Bapak tadi garisnya bisa jadi dengan area gambar segitu terlalu besar, jadi sehingga dianggapnya satu garis tadi itu Pak. Oh iya. Makanya setelah diperkecil skalanya jadi 0,1, baru kelihatan Pak garis ininya Pak. Jadi dimainin ininya aja Pak, line tab-nya scale Pak. Line tab scale-nya dimainin Pak. Itu Pak ya, jadi diklik. Saya ulang lagi Pak ya. Ini Bapak aturnya, kalau gini. Ini semua berlaku semua garis Pak ya. Jadi misalkan Bapak garis gores, ternyata garisnya kok rapat gitu. Nah ini rapat bisa jadi garisnya terlalu kecil atau terlalu besar. Ya jadi tinggal diatur aja nih Pak. Ini tinggal diatur, diklik garisnya, kemudian klik kanan. Ini ada properties. Nah kita mainin line tab scale-nya aja. Ini baru kita ganti 0,1. Seperti itu Pak. Oke itu Pak Didik. Masuk kalau warnanya Pak, kadang kita sudah sesuai layer kok, tapi warnanya masih beda gitu, masih yang ini. Ya tinggal dipastiin aja Pak, klik kanan. Misalkan tadi warnanya di sini yellow, ini ya. Padahal kan kita pilih di sininya. Nah pas diklik layernya garis sumbu sudah betul, tapi kenapa warnanya kok kuning? Ya, Bapak tinggal klik kanan lagi di garisnya, klik kanan. Ini dibalikin ke normal lagi Pak, ke by layer. Nah ini by layer. Jadi jangan milih warnanya Pak, tapi sesuaikan dengan layer, by layer. Itu Pak ya. Kemudian yang kasusnya Bu Dewi ini, Bu Dewi itu saya
Saya baru menduga-duga Ibu Dewi ini ya. Nah, ini. Bu Dewi kalau saya lihat ini. Nah ini Bu ya. Ini ukurannya kan 1 koma. Ini salah di awal pada saat pemilihan unit. Ibu di awal setting sentimeter, kemudian kerja berdasarkan milimeter. Jadi sehingga pas dimasukin ke atau milimeter kerjanya di sentimeter ya. Satuannya jadi kecil sekali nih. Jadi akibat ini dampaknya ya ini Pak Ibu ya. Ukurannya diameter 1,2 mili ini. Diameter 1,2 cm ini ya. Nah, tapi karena Ibu settingnya di awal salah setting awal, ini biar kembali ke normal, ya ini dicek di unitnya, drawing utilities. Ini sudah di setting milimeter, tapi sebelumnya kayaknya sentimeter Ibu ini kerjanya. Jadi setting unitnya belakangan ini. Nah, ini kalau udah terlanjur seperti ini, Ibu Dewi tinggal pilih semua aja, di blok semua gambarnya, kemudian ketik scale. Nah, ini ketik scale, kita cari titik referensi, titik acuan, dan saya pilih yang di bawah sini. Ini tinggal diperbesar 10 kali Pak, kita Ibu ya, ketik 10, kemudian enter. Sudah langsung berubah Ibu. Nah, ini 12. Seperti itu. Nah, tinggal masalah ini aja. Jadi ukuran size dimensinya tinggal dirubah nih. Oke, itu Bu ya. Jadi solusinya Bu. Jadi secara konstruksi gambar tinggal masalah skala aja. Oh, ada Pak. Kami terimakan dulu Pak ya. Ini gimana? Pak Ibu, ada lagi yang lain? Nanya Pak Ferry, Pak, nanya Pak punya saya. Ya, monggo Ibu. Ditampilin Bu, yang mau ditanya apa Bu? Saya stop dulu ya. Silakan Bu Elis di share. Bisa besar nggak ini? Bisa Pak? Oke, bisa Bu. Ini tuh saya tuh numpuk atau gimana Pak? Susah itunya garis ininya, garis bendanya ya Pak. Jadi warna biru semua. Ini kan harusnya garis gambar ya Pak ya? Iya. Yang ini. Mana? Tapi Ikut mesin. ini kok bloknya numpuk-numpuk ini gimana ya Pak caranya? Jadi nggak harusnya kan semuanya dari sini. Nggak nyambung. Itu kasih garis batu. Jadi nggak ketemu. Gimana Pak? Oh, Bu pas ngeklik garis gambarnya susah Bu ya? Karena ketimpa. Nggak. Jadi di sini numpukin ya ukuran garis ukur ini ya. Itu Ibu delete aja dulu Bu garis ukurnya Bu. Oh, garis ukurnya delete dulu. Ya. Delete dulu baru Ibu rubah ya. itunya. Nah, itu yang paling simpel Bu. Jadi kalau daripada ngorbanin garis gambar, garis ukur aja dulu delete. Nah, ini yang berapa nih? Yang 13 ya? Ini ya, delete aja dulu. Kalau nggak delete bisa dimatikan Bu di ininya Bu, di lampunya itu. Oke, itu cara yang paling ekstrim gitu Bu ya. Atau ada satu cara Bu, gini Bu. Ibu coba di garis ukur di atas itu Bu, di layer Bu. Di garis ukurnya Bu. Nah, di layer Bu, di pilihan layernya Bu. Di pilihan layer. Nah, itu klik Bu ya. Itu Bu, di garis ukur gambar lampunya diklik Bu. Lampunya di garis ukur diklik. Ini. Ya, klik Bu. Terus gimana? Klik aja Bu, klik Bu lampunya. Klik. Ya.
Ya, turn layer on Ya, off, kita matiin dulu, Bu. Matiin, klik, Bu. Udah diklik, Bu? klik ya. Sudah, Pak. Yang di garis kuku. Ini turn layer on or off ini mati apa hidup, Pak? Itu harusnya mati tuh kalau ini. Coba lagi, Bu. Klik lagi, Bu. Jangan. Apa bendanya dulu diklik apa gitu? Ya, nggak usah, Bu. Otomatis ini. Kenapa itu nggak harusnya mau, Bu? Aduh, takut. Oke, jadi gini, Bu. Iya. Tapi bener. Coba ya. Coba, Bu. Ibu klik lagi, Bu. Ininya, Bu. Yang birunya, Bu. Kita cek, Bu, Yang ya. biru. Garis biru, klik. Oke. Ya, klik. Klik kanan, Bu. Aduh. Di kanan. Kanan. Properties coba, Bu. Oke, Bapak. Layer, udah betul ya. By layer, garis ukur ya. Nah, ini seharusnya bisa itu, Bu. Oke, saya coba Ibu matiin, Bu, ya. Saya coba liatin yang saya, Bu. Oke, Bu. Matiin dulu, Bu. Di share kontennya dimatiin, Bu, ya. Share kontennya di atas, Bu, paling atas. Nah, oke. Udah mati ya? Di share lagi, Bu. Klik lagi, Bu. Di stop lagi, Bu, share kontennya, Bu. Share konten, stop. Iya. Dikatasin dulu, Bu. Dikataskan, terus si kursornya. Stop share itu. Cepat aku kan. Nggak ada stop share, nggak ada stop. Paling atas, Bu, paling atas. Sekarang paling atas, terus. Ya. Terus, Bu, di atas screen aja. Udah close aja. Timpa ya. Nah, ada saya timpa aja, Bu, ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, Ya udah. kalau pemilihan ini sudah sesuai ini, sebenarnya kita bisa menghilangkan, misalnya menonaktifkan tampilan dari layer ini. Nah, contohnya tinggal di sini aja, di layer di sini. Nah, ini ada gambar garis ini. Nah, kita turn on atau turn off ini layarnya. Nah, dia otomatis hilang semua ini, jadi tidak terlihat lagi. Nah, ini kita bisa pilih, bisa edit lagi. Nah, ini kita bisa edit. Nah, tadi kan ada yang garis yang kayak ini. Nah, kalau mau tampilkan lagi, tinggal hidupkan lagi lampunya. Seperti itu. Jadi ini fungsinya layar gitu, Pak. Jadi kalau dirasa terganggu pada saat mengedit konstruksi gambar, ini bisa dinonaktifkan. Nah, itu. Itu, Pak, ya, Ibu, ya. Coba Bu Elis dicoba lagi itunya. Tapi kondisinya ini kuncinya terbuka, Bu, ya, jangan kondisi kunci. Nah, ini kalau kondisi kunci ini nggak bisa diaktifkan nih. Atau coba Bu di ini lagi, Bu. Oke, silakan, Bu. Pastiin kuncinya terbuka, Bu. Tadi sudah terbuka itu ya, padahal ya. Seharusnya nggak masalah itu. Ya, coba, Bu. Nah, itu, Bu. Ya. Jadi Bu baru bisa edit itu garis gambarnya itu atau konstruksi gambarnya. Ya, jadi itu fungsinya layer, Pak, ya. Jadi fungsinya layer, jadi kita bisa nampilkan atau nonaktifkan dan menampilkan garis-garis yang tadi disetting di awal. Kalau nanti kita pada saat memodifikasi gambar, itu bisa kita hidden dulu lah dengan menonaktifkan itu layer. Oke, Bapak Ibu, silakan sambil Bu Elis memperbaiki. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti untuk tugas selanjutnya, ini Pak, ya, saya sengaja nggak ini dulu deh, kita skip dulu untuk yang tangan-tangan radius, biar Bapak Ibu membuka LMS, jadi sambil ada waktu untuk belajarnya, jadi biar terekap juga nih kegiatan belajarnya di
di LMS. Silakan tinggal buka di LMS tutorial untuk yang gambar-gambar yang fungsi garis singgung Pak ya Ibu ya. Pak Odi. Yo Pak. Bisa tolong buka sepunya kalau ada terkirim. Jarol ya. Oke, monggo Pak Jarol. Pak Odi nanya satu lagi. Silakan Pak. Pak, yang ini yang bikin ukuran ini biar bisa ada belokan begini ini gimana, Pak? Nah, itu nanti di pilihan itunya Pak, di pilihan dimensinya Pak. Itu bisa diatur nanti. Ada seksinya. Ada sesinya nanti Pak. Jangan dulu ke situ Pak. Dulu Pak Odi. Oke Pak, makasih. Ini bisa tampilkan saya punya kah Pak? Atau apa belum terkirim kah? Siapa nih Pak? Pak Martinus. Martinus. Bapak lagi share gambar Pak? Saya menggunakan 2 layar laptop nih jadi. Gitu. Oke, saya tampilkan yang Bapak ya. Ada yang saya mau tanya di situ Pak. Boleh Pak. Saya buka dulu Pak Ya. Martinus digabung tugasnya Pak ya? Ya. Udah mengajukan. Ibu bukan. Oke, ini yang mana Pak Martinus? Dulu yang di Pak, yang ada tanda lonceng di pojokan paling pojok kanan atas. Nah, ini yang Pak Martinus masih ada garisnya terlalu rapat, itu belum bisa saya ngatur. Kemudian ada garis masih bukan garis gambar. Belum bisa edit itu. Gitu. Nah, kalau ini Pak untuk yang hedge ini Pak Martinus benar Pak, ini masih terlalu rapat. Itu bisa diklik kanan Pak. Nah, ini klik kanan di properties. Di properties, Bapak tinggal atur ini skalanya Pak. Jadi di line tab scale-nya ini diperbesar aja, bisa 5 kali atau 6 kali yang dirasa proporsional nih Pak. Ini masih belum Pak ya. Line tab scale-nya saya ganti 10. Sebentar, ini kok kenapa nggak mau properties. Oh ya, maaf Pak. Ini bukan line tab scale Pak, saya salah Pak. Ini tetap ini line tab scale-nya 1. Nah, tapi nanti ini yang ke scale di sini Pak ya. Scale-nya ganti 5. Nah, itu Pak ya, Pak Martinus. Oke, terima kasih. Di pattern-nya Pak, bukan di general. Kalau ini dari keseluruhan. Itu Pak. Jadi sama yang sebelahnya juga dikit lagi Pak. Klik kanan, properties, di scale-nya. Ini kita ubah jadi 5. Nah, gitu. Oke. Nah, ini kemudian yang garis ini Pak ya, biar jadi freehand. Iya, saya cari garis itu Pak, tapi Bapak langsung aja pakai SP line Pak. SP line. Ya, SP line. Nah, ini Pak. Perintahnya itu Pak ya, SP line. Jadi SP line bisa ini di sini. SP line juga, kalau SP line enaknya dimatiin dulu ya Pak ini Pak, si snap-nya Pak. Oh iya. Nah, ini step objek step-nya matiin, jadi tinggal Kamu sembarang aja ini. Pak, maaf Pak. Yo, Saya malah nggak bisa bikin kayak gitunya, belum bisa Pak, belum diajarin ini. Oh ya, gini Bu. Gini semuanya ini, atasnya belum Pak. Oke, jadi gini Pak, jadi perintah garis, saya coba arsir dulu Pak ya, ini saya delete dulu nih.
Soalnya saya nggak mau ngatur layarnya itu Pak, nggak bisa untuk garis bebas. Kalau cuma garis lurus bisa, tapi yang gelombang-gelombang gitu ya arsir-arsir gini. Nah, ini ada seperti ini, Pak. Jadi biar enak, saya matikan dulu ini, matikan dulu layar garis ukurnya. Nah, biar bebas kita ini nggak keganggu garis ukur. Nah, di sini siapin dulu kita mau nyobek di daerah mana atau mau motongnya sebagaimana. Misalkan, nah ini untuk garis Bu ya. Jadi garis itu ada line, ada polyline, ada SP line. Jadi kalau line mah garis yang sekali garis aja ini. Nah, ini kalau polyline ini bisa satu, hampir sama ini polyline ini. Nah, ada satu lagi yang SP line. Jadi SP line itu garisnya bisa kita atur untuk radius berapa dan istilahnya garis freehand lah ya. Perintahnya tinggal ketik SP line. Seperti itu. Nah, ini ketik di sini saja. Ini misalkan gini. Kemudian klik kanan, enter. Nah, seperti ini. Ini garis freehand. Ini tinggal di trim. TR, enter 2 kali. Ini kita buang. Otomatis daerah sini harus kita arsirkan ini Pak ya. Ini kita arsir. Nah, di sini ini layarnya kita ganti. Otomatis karena ada garis potong di situ. Jadi garis gambar. Untuk yang di sini Pak. Nah, ini perhatikan di sini. Ini kan tadi satu garis Pak ya. Satu garis. Ini bisa kita break Pak. Jadi Bapak nggak usah delete, nggak usah. Bapak bisa break di sini. Jadi ada perintah break. Nah, di sini di modify ada break. Nah, ini Pak ada join, ada break ya. Ini dia nih. Nah, ini break at point. Jadi kita pilih break at point. Select objeknya ini. Garis yang tadi nih Pak ya. Nah, kita mau break di sini kan Pak ya. Karena nggak bisa kelacak di mana titiknya, kita aktifin dulu object snap. Object snap aktifkan. Nah, ini ketahuan intersectionnya di sini. Tapi pastiin Pak, ini object snap, kita klik dulu ini yang segitiganya. Pastikan di sini intersection. Nah, atau kalau nggak intersection yang nearest, nah, itu aktif Pak ya. Jadi kalau ini intersection yang nggak diaktifin, ini juga nggak akan ketahuan Pak di sini. Nah, ini nggak akan ketahuan di sini. Walaupun kita aktifin object snap. Jadi jangan nyalahin object snap-nya, Pak, ini kok nggak ada ininya. Berarti belum diaktifin. Di sini, Pak, di intersection. Itu, Pak ya. Nah, kalau dia diaktifin, baru ketahuan ini perpotongannya. Klik di sini. Nah, jadi nanti garis yang tadi satu garis ini udah terbagi, Pak. Nah, ini ada garis baru di sini. Ya, yang tadi satu garis sudah terpotong ini. Jadi garis yang baru ini kita ubah lagi jadi garis gambar. Nah, seperti itu. Sudah, nah, baru perintah hatch. Kita pilih yang hatch. Hatch itu ini ya, hatch. Hatch. Kita pilih ini kan. Satu sama ini yang kita arsir. Kemudian di sini jenis arsirnya yang menurut sesuai kaidah ISO untuk bahan yang logam ya. Ini pakainya yang ANSI 31. Sudut ini ya. Setelah itu oke, close. Tapi ini di sini masih terlalu rapat nih. Bendanya kecil, ininya terlalu rapat ya. Kita bisa edit, Pak. Klik pilih lagi hatch-nya, ya klik kanan, baru properties. Nah, ini skalanya kita gedein jadi 5. Arsirnya belum penuh, Pak. Sampai garis bebasnya, Pak. Yang mana, Pak? Yang garis potongnya tadi itu. Ini? Ya. Kenapa arsirnya enggak sampai situ, Pak? Kan sini ada garis ini, Pak. Oh, jadi arsirnya sampai situ aja, Pak ya? Nah, ini kan bendanya gitu, Pak. Nah, ini Pak, ini kan lubang ini. Ini lubang, jadi jangan diarsir, Pak, karena ini udah lubang ini. Yang diarsir ya ini saja, Pak. Ya. Oke lah. Terima kasih. Ini kita ubah dulu ya, jadi garis tipis aja nih. Ini garis ukur lah.
Diaktifkan lagi, baru aktifkan. Yes, nah sudah. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Oh, ini belum dipilih nih layernya. Layer garis arsir. Ganti layer garis arsir. Ya. Oke, seperti itu. Itu Bu Elis ya untuk pembuatan hatch atau arsir. Jadi arsir bisa dibuat kalau sudah ditentukan dulu batasan mana yang mau kita buat arsir. Ya Pak, dicoba. Nanti diulangi ya tugasnya yang kemarin di delete bisa kan ya di LMS-nya Pak ya? Diganti yang baru ya Pak? Delete nanti yang baru aja. Oke, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain. Yuk. Pak Ian, Oke, silakan Pak Ian. saya mau tanya itu bikin garis tengah teh gimana Pak? Bikin garis tengah. Ini Pak ya. Garis tengah ini. Nah, ini untuk garis tengah Pak. Ini sebenarnya banyak caranya Pak ya. Banyak caranya. Nah, terutama untuk garis tengah yang sudah kadung banyak satu garis ini. Ya saya delete dulu deh. Nah, ini caranya banyak sekali Pak. Misalkan gini. Nah, ini kalau gini kita nggak bisa tahu. Kita garis. Ini kan nggak bisa tahu Pak ya. Ini tengahnya bener nggak nih? Karena nggak bisa ketahuan midpoint-nya Pak ya. Ini midpoint-nya nggak ketahuan. Nah, Bapak bisa manfaatin ini. Kalau ini diameternya 12. Bapak pakai offset aja Pak. Offset berarti setengahnya kan 6 Pak. 6. Ini Bapak tinggal pilih aja ini. Klik, apa ketengahin. Nah, gitu Pak. Tuh, tengahin. Nah, di sini biar ada lebihan Bapak offset lagi aja. Offset kasih jarak sekitar 1 atau 2 mili ya. 2 mili aja Pak ya. 2 mili ini ke atas. Oh, ini 2 mili terlalu tinggi ya. Terlalu jauh, 1 mili saja. Ini ke atas, yang ini ke bawah. Nah, gitu Pak. Selanjutnya kita pakai extend Pak. Kita pakai extend, klik extendnya, enter sekali. Nah, ini klik 1, klik 2. Sudah Pak, ini tinggal di delete. Nah, yang atas belum Pak ya. Yang atas di extend lagi. Pilih lagi extend, enter sekali. Jadi atas bawah sama jaraknya Pak, 1 mili. Nah, ini tinggal diubah layarnya Pak. Ganti layar garis sumbu. Oke, seperti itu Pak ya. Jadi untuk membuat ininya pakai offset aja Pak. Atau cara kedua, cara kedua bisa juga Bapak bikin garis bantu. Garis bantu di sini, klik. Nah, udah Pak, garis bantu. Di sini pakai line tapi di object snap pastikan midpoint-nya aktif. Nah, ini midpoint sudah aktif Pak ya. Karena sudah aktif baru bisa di sini midpoint-nya ini. Nah, ini midpoint. Ini juga sama Pak. Tinggal dirubah. Jadi gimana Bapak Ibu ini ya? Silakan, banyak caranya Pak. Yang penting harus di tengah gitu garis sumbunya. Pak, itu garis sumbu itu ke atasnya itu 1 mili Pak ininya. Saya ambilin aja Bu. Ambil lebihan aja. Dilebihin ya kurang lebih 1 mili lah itunya. Itu nggak ada aturannya Pak ya? Bebas gitu? Apa gimana? Aturannya nggak ada Bu. Yang penting dia ada tongolan, jangan nempel ke sini. Atau bisa pakai center line ya Pak Odi? Monggo. Nah, ini ada yang lebih ini lagi. Silakan Pak, share Pak. Pak Ari ya. Nah, ini yang sudah biasa menggunakan AutoCAD. Monggo Pak. Nah, ini ilmu baru nih. Pak Ari, silakan Pak Ari. Silakan Pak Ari, kita berbagi ilmu di sini Pak. Ini Pak pakai center line itu di anotate kan ada center line jadi bisa. Coba Pak di-share Pak, di-share Pak ininya Pak. Saya tutup.
Mana ngesernya? Garis sampingnya belum masih garis gores, belum di break media. Oh ya. Udah biasa pakai itu podcast. Jadi di anotate ini Pak ada centerline. Nah, ini centerline. Jadi klik aja ini garisnya gitu. Nah, kemudian untuk ininya, jenis garisnya tinggal di setting di layar aja Pak. Gitu. Nah, kalau misalkan ini tidak nampak garisnya seperti tadi Pak Odi itu di properties Pak. Properties skalanya di skala garisnya diganti. Jadi misalkan 0,1. Seperti ini Pak. Coba diulang Pak Ari, saya mau tahu juga nih Pak Ari. Tadi ini dulu ngecas dulu saya nih Pak. Saya diulang Pak Ari. Misalkan ini yang akan diberikan garis sumbu Pak. Boleh. Misalkan di bagian ini yang akan diberikan garis sumbu. Nah ini saya belum baru tahu dari Pak Odi ini tadi skalanya dirubah. Nah tapi biasanya saya memberikan garis sumbu itu di anotate. Di sini ada centerline ya Pak. Center ya. Ya. Ini fasilitas baru Pak ya nih. Di yang ini saya belum pernah ketemu pasangnya Pak. Sekarang udah ada itu Pak ya. Ya sip. Ya ini untuk lingkaran yang ini untuk pandangan depan tapi dia berlubang gitu. Ada ya. Ulang lagi Pak Ari. Nah, ini di Pak ilmu baru nih. Ulang lagi Pak Ari. Iya Pak. Ulang lagi. Sekali lagi. Di anotate ini menunya ini Pak. Di mana? Anotate nih Pak. Ini nih. Iya, terus? Ini centerline. Iya. Centerline. Kemudian tinggal diklik aja Pak ini. Ya. Ini kan yang lubang itu Pak. Nah, kemudian ini dirubah garisnya atau gini ya. Saya pakai dulu garisnya garis aktif dulu ya Pak. Nah, jadi ini anotate Pak, centerline, kemudian klik dua garis ini. Nah, karena ini klik ya. Ya, karena garis ini skalanya belum saya atur, jadi tinggal diklik kanan seperti Pak Odi tadi contohkan. Diklik kanan, kemudian properties, skalanya dirubah Pak. Skalanya dirubah jadi 0,1 misalkan. Nah, secara otomatis garisnya berubah jadi garis sumbu. Seperti ini, Pak. Oke, Pak Ari. Ini saya juga baru tahu tadi dari Pak Odi nih untuk skala garisnya ini, Pak. Yang saya belum dirubah nih, Pak Odi. Belum dirubah nih. Cara konvensional Pak itu Pak. Jadi, makasih Pak Ari. Ini saya baru tahu Pak karena selama ini kan saya belajar AutoCAD R12 sama itu Pak ya. Terakhir AutoCAD 10 lah itu. Itu kan jadi fasilitas yang annotate ini sebenarnya fasilitas yang ada di Inventor. Nah, saya belum masuk ke AutoCAD ini Pak. Ternyata sudah ada ya. Kemudian untuk constraint juga ada Pak, constraint geometrik juga ada nih di Pak. Nah itu ya. Kalau dulu kan terpisah Pak constraint-nya. Iya. Bukan parametrik ya dia untuk ini. Ya. Sip Pak Ari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari ya. Ya, sama-sama Pak. Nah, ini Bapak Ibu nih ada ilmu baru nih dari Pak Ari nih udah share ini. Nah, Bapak Ibu juga itu Pak kalau ada ilmu baru berbagi di sini Pak. Jangan dipelihara sendiri Pak ya. Satu lagi. Ya, silakan Pak. Untuk merubah garis di garis apa sih namanya? Yang tadinya garis arsir atau garis
garis gores menjadi garis gambar. Oh gitu, yang tadi Pak itu Pak ya. Garis gambar. Rubah ukuran garis gambarnya, Pak. Rubah ukuran garis layarnya maksudnya Pak ya. Ini yang saya tadi contohkan itu ya. Gini Pak. Yang ini Pak ya, saya tekan lagi. Garis yang kuning itu, Pak. Oh ya. Oh ya. Ya. Nah, ini ya, Pak ya. Jadi seperti ini Pak ya. Betul. Ini kan tadinya ada garis gores nih. Ya, jadi garis gores. Ini kita mau ubah jadi garis gambar gitu Pak ya. Kalau yang garis lurus ini gampang Pak ya, tinggal ganti layer aja Pak. Tinggal ganti layarnya jadi garis gambar. Tapi untuk yang bawah, ini nggak usah kita delete Pak. Kita bikin garis baru, nggak usah. Kita bisa manfaatkan garis yang sudah ada. Garis yang sudah ada. Ini brick Pak ya. Jadi bisa Bapak pilih dulu garisnya. Di sini. Nah, di sini Pak di modify. Di modify itu ada brick add point, ada brick Pak. Kalau brick add point itu pada satu titik Pak, atau mau beberapa titik. Tapi kalau brick yang objek, ini brick garis Pak. Jadi bedanya gini Pak, kalau point itu acuannya titik, kalau brick saja itu satu garis, bidang garis Pak. Sama kayak trim nantinya. Tapi yang dipilih garisnya. Kayak ini Pak ya, saya coba pakainya brick point karena masih kepake garisnya. Ini brick add point. Nah ini, pilih garisnya dulu, klik. Nah, sini. Ini belum aktif layarnya. Saya aktifkan dulu. Saya aktifkan objek snapnya. Ini Pak. Jadi yang kita break intersection-nya, kita klik di sini. Jadi otomatis garisnya itu sudah terpotong. Jadi di sini jadi 2 garis Pak. Pakai break Pak ya ininya ya. Tinggal dipilih Pak garis yang tadi yang kecil ini. Karena kan harus garis gambar ini. Garis gambar karena ada garis potong di sini, otomatis dia berubah fungsinya jadi garis gambar. Kita ganti garis gambar. Seperti itu. Ya itu ya Pak Ian ya. Nah ini sama ini juga nih sekalian Pak Martinus. Ini garisnya harusnya ini nggak ada garis ini nih. Mana tidak ada garis ini? Tuh. Oh
itunya ya. Ya. Ya, betul, Pak. Sama ini juga, Pak, betul. Sama ini seharusnya garis nyata, Pak ya. Sekalian di break aja nih, Pak Martinus ya. Ini sekalian di break. Kan memang begitu, Pak. Ya, Pak. Di perintahnya kan memang garis putus kan di dalam di tugasnya itu. Ini kan proyeksi ini, Pak, proyeksi Eropa, Pak ya. Proyeksi Eropa, berarti ya ini jadi garis ini. Kalau Amerika mungkin iya, Pak. Nah, ini karena ini Eropa, ini seharusnya nih. Nah, ini harus diperbaiki itu, Pak. Di lembar duanya itu kan memang begitu, Pak. Jadi kita ngikut aja, Pak. Gitu ya, berarti ada perbaikan lah itu, Pak. Koreksi, Pak ya. Di tugas ini, Pak ya. Pak lihat tugas, Pak, tugas. Saya coba lihat, Pak. Pak, ini Pak benar, Pak. Oh ya. Nah, tugasnya benar, Pak, ini, Pak. Itu, Pak ya. Berarti yang salah kayaknya ininya nih. Atau yang salah siapa nih, Pak? Ini ya, Pak Martinus ya, nih kita sekalian aja nih. Jadi ini juga di break lagi, Pak. Ini tinggal dimodify, kita break lagi, tinggal break aja di sini. Pilih garisnya, klik, sekali lagi break. Nah, sudah, Pak. Jadi otomatis ini garis baru, kita ganti garis. Oke, ya, makasih nih Pak Saril. Oke, ini Pak ya, sekalian Pak Martinus sih Pak. Terima kasih. Ian ya. Kayaknya tertindis ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak ya. Ya, minal izin, Bapak izin ya Pak ya. Sama-sama Pak ya. Maaf lahir batin Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak, Ibu, barangkali ada lagi? Saya Pak. Saya Pak. Silakan, Pak Didik. Minta bilang Pak mau untuk memanjangkan garis tuh Pak. Jadi kita udah punya garis, kemudian ingin dipanjangkan. Saya biasanya nambahin line baru. Nah ini caranya supaya nggak nambah line baru gimana Pak? Ya, oke ini Pak. Jadi ini mah trik aja Pak, karena kebiasaan saya. Dulu. Nah, ini biar sama Pak ya. Jadi misalkan pakai tugas Pak Martinus saja deh. Ini kan ini nggak seragam Pak ya. Contohnya nih Pak. Contohnya mau bikin garis sumbu. Ya, Pak, garis sumbu. Nah, ini garis sumbu ini kan nggak seragam panjangnya Pak ya. Nah, ini biar seragam kita pakai. Kelihatan Pak gambarnya. Pak Odi. Maaf. Saya share dulu. Nah, ini Pak ya. Kelihatan nah ini Pak ya. Nah, ini sebenarnya saya ilmu ini juga saya dapat dari almarhum Pak Panjaitan, Pak. Bapak kenal Pak Panjaitan, Pak ya? Iya. Nah, ini jadi biar seragam, Pak, biar sama ininya. Biar sama jaraknya. Nah, ini Pak Martinus kan ini nggak sama nih ya. Jadi kita pakai offset saja, Pak. Pakai offset. Kita masukkan jarak 1 mili. Di lingkaran yang paling luar, kita klik di sini, kita klik di luar, Pak. Jadi di sini, ya tinggal di yang tadinya seharusnya di sini, Pak ya. Lagi seharusnya di sini. Nah, ini saya extend dulu, Pak. Ini di extend, enter, garis,
Setelah itu baru ini di yang garis bantu tadi Pak ya, yang di offset tadi ini kita hapus Pak. Ini sudah sama semua nih. Jadi salah satu caranya, triknya Pak, bisa pakai offset. Ini. Kemudian offset yang tadi kita delete Pak. Jadi, seperti itu Pak. Itu trik aja cara Pak ya. Ini kan yang namanya gambar kan gimana kebiasaan Pak. Gimana caranya yang penting tidak menyalahi kaidah ininya, aturan gambar ininya Pak, hasilnya. Nah kayak gini Pak. Ini tadi belum ini, kita offset lagi nih. Offset 1 mili. Jadi atas, nah, bawah, kemudian baru di extend. Nah, ini Pak, di sini ada trim, ada extend, kita pilih extend. Dan enter sekali, di ada offsetnya di delete Pak. Gitu Pak. Ya, Pak Didik. Untuk extend itu ngenternya di bidang mana Pak? Ya di garis sumbunya yang diperpanjang atau bebas? Kalau extend ini Pak ya. Saya ulang lagi. Nah, ini kalau extend, kita pilih extend Pak. Extend. Nah ini kalau kita enter sekali lagi Pak. Nah ini Bapak bebas. Mau pilih di ini atasnya boleh, yang bawah boleh. Gitu, Pak. Jadi kalau di enter sekali setelah perintah extend itu otomatis dia mengklik garis terakhir yang setelah garis yang dia tuju itu Pak. Itu fungsi extend Pak. Tapi kalau Bapak nggak enter sekali, kan gini, nah ya. Nah, Bapak pilih dulu batasannya sampai mana. Batasan extendnya ini sama ini. Baru enter. Nah, ini Bapak baru pilih garis yang mau di extend. Oke, jelas Pak, terima kasih. Itu Pak ya. Oke, silakan Pak, ibu-ibunya selain Bu Elis ini. Halo, Pak Audi. Iya Pak. Ada beberapa yang mau saya share juga nih buat. Silakan Pak. Boleh. Pak Guguh ya, ya. Silakan Pak Guguh nih, biasa ilmunya up to date nih Pak Guguh nih. Terima kasih Pak Guguh. Silakan Pak Guguh. Lagi di share. Share buat teman-teman untuk tambahkan perpanjangan garis ini. Tadi sudah oleh Pak Odi beberapa. Cuma ini saya mau share buat teman-teman. Saya biasa memperpanjangkan garis ini Pak. Saya pakai jadi kita klik titik biru nih Pak, atas sama di bawah ini titik strike-nya. Ini bisa kita klik itu titik strike, kita klik, kita tarik ke atas. Mau saya panjangin berapa? Kalau umpama kita mau panjangin 1, kita ketik angka 1 mili aja. Karena ini sudah 1 mili, kita enter. Begitupun dengan yang bawahnya ini, kalau kita mau 5 mili, kita ketik angka 5, nanti dia akan panjang 5 mili. Ini biasanya yang saya gunakan untuk Yang diklik yang mana Pak? Nggak kelihatan. Pak Guguh tadi nggak kelihatan Pak Guguh. Iya, klik-klikannya itu nggak ada. Itu kan ada yang 3 titik itu Bu, ujung, yang ini ada titik tengah, ada titik ujungnya. Kalau kita klik itu arahnya, itu ada 3 titik Bu. Kita klik titik yang paling ujung nih warna biru, kita klik nanti dia berubah, ini bisa ditarik ke atas. Nah, kita mau panjangin garisnya berapa mili. Kalau ini satuannya sudah mili, kita ketik angka 1 aja. Kita enter. Berarti panjang 1 mili ke atas. 1 mili. Begitupun di bawahnya. Kita tinggal klik biru. Kita tarik ke bawah sedikit. Kita ketik angka 1.
kita enter. Oke, terima kasih Pak. Perpanjangan garis gitu, Bu. Jadi kalau ini kita mau panjang lagi nih, umpama saya mau panjangin lagi kurang 2 mili ke atas, klik birunya, tarik ke atas, ketik angka 2 mili, enter, Bu. Nanti panjangnya 3 mili dari sini. Tanya perintahnya dari mana tadi? Kita klik garis saja nih, contoh. Saya mulai dari ulang ya, dari awal. Dari awal nih, Pak. Ini kita klik garisnya, Pak. Klik garisnya, center line-nya kita klik. Nah, ini center line-nya. Kan itu ada 3 titik, Pak. Titik. Kalau kita mau perpanjang garis ini ke atas, kita klik aja, Pak, yang biru-birunya ini, titik yang biru ini kita klik. Kita klik. Nah, ini kita bisa bawa ke mana? Nih. Kalau kita arahkan ke atas, umpama 1 mili, kita ketik angka 1 mili. Kita enter. Nanti ditambah jadi. Nah, begitupun yang di bawah. Ini bisa diklik. Klik paling di bawah. Kita klik titik strike yang biru. Kita klik, kita tarik. Kita panjangin 1 mili. Enter. Jadi dan untuk yang ini minta Pak Odi, kalau yang biasa saya lakukan ini sama nih Bu, contoh seandainya ini enggak ada, ke sini, nah ini kan kita buat dulu Bu garis tengah, nah kita panjangin ke kiri dan ke kanan berapa mili yang mau kita panjangin, contoh kita panjangin 3 mili, ini kita klik dulu garisnya. Kan ada 3 titik tuh. Nah, kita klik yang titik paling ujung kanan yang biru. Kita klik, kita geser ke kanan. Kita mau perpanjang berapa mili? Contoh 3 mili. 3, kita enter. Dia akan panjang 3. Begitupun sebelah sini juga. 3, kita panjangin 3. Sesudah ini, sesuai dengan diklat yang kemarin kita baca, ini garis ini kan bisa kita copy, Pak. Ini saya gunakan kemarin pembelajaran pakai copy, Pak. Ini saya copy dulu garis ini. Saya copy garisnya. Tapi garis ini saya tumpuk, Pak. Saya tumpuk double di sini. Berarti di sini kan ada 2 garis, Pak, Bapak Ibu. Nah, ini saya putar garisnya, rotate. Saya menggunakan rotate, Pak, untuk memutar garis tersebut. Saya rotate, titik tengahnya di sini. Ini saya putar, Bapak Ibu. Saya klik di sini. Ini yang biasa digunakan. Jadi memang beberapa cara yang digunakan. Bisa tadi pakai offset yang diterangkan oleh Pak Odi. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan teknik seperti ini. Kalau teknik seperti ini kan ada copy dan rotate diputar. Jadi ada penambahan pembendaharaan kata untuk copy dan rotate kalau yang ini. Rotate-nya itu otomatis di 180 derajat. Ya, otomatis dengan syarat ini Bu, dengan syarat ini harus aktif ya auto mode-nya. Kalau auto mode ini contoh kita ulang. Auto mode ini tidak diaktifkan, Bu, nanti dia tidak bisa tegak lurus. Kita ulang, kita copy. Kita gunakan command prom aja ya, copy. Kita copy. Copy yang ini, enter, tengahnya, mid point-nya, kita klik. Ini kita tumpuk di sini lagi. Kita tumpuk, jadi garis center line ini ada 2 sebenarnya. Nah, 2 ini kita putar satunya, di rotate. Kita cari titik tengahnya lagi, Bu. Kita klik tengahnya, kita putar. Sudah lurus, kita klik. Nah, ini dengan syarat auto mode-nya harus on, harus aktif. Kalau tidak aktif nanti susah kitanya mau nyari tegak lurus ini. Nah, ini
Saya biasanya auto mode saya aktifkan. Jadi dia tidak berubah, jadi tegak lurusnya. Kalau sudah tegak lurus, Bapak Ibu klik sembarang aja. Di sini boleh, pokoknya tegak lurus, klik aja sembarang. Jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Itu saja Pak Odi yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat, Pak. Terima kasih ya. Oke, Bapak Ibu, kebetulan Pak Odinya ada kegiatan sebentar. Oh ya, Pak Syaril, itu yang... Oke, terima kasih banyak Pak. Memang sangat dengan memanfaatkan semua fasilitas fitur yang ada itu akan lebih baik. Ya, tapi kalau sudah ada yang di luar kemampuan fitur, baru dicoba pakai trik tadi. Jadi trik itu juga bagian yang mungkin tidak ada di fitur gitu. Itu ada mungkin di kreator adanya itu. Monggo silakan. Terima kasih Pak Sari. Yo, mari Pak Agus. Terima kasih Pak Adianto. Ayo Bapak Ibu, mungkin apalagi yang ada yang mau nge-share atau ada yang mau bertanya lagi? Halo, tanya nih Pak. Ya. Tadi kan Pak Ari jelasin masalah center itu. Iya, Itu tadi bikin, tapi kayaknya kelebihan garisnya itu terlalu panjang. Itu gimana cara motong itu ya? Memotong garis yang garis sumbu tadi kan garis sumbu dengan caranya Pak Ari tadi. Ya, Pak. Sumbu itu kelebihan dari bendanya, garis bendanya terlalu panjang. Gimana cara motongnya itu? Oh, sama Bapak. Ya, banyak cara juga itu. Ya kan? Nah, Bapak bisa memanfaatkan yang digunakan Pak siapa tadi untuk gitu kan lengthen ya, memanjangkan atau mengextend tadi. Itu juga berlaku untuk pengurangan mestinya itu, Pak. Coba dites lah. Ya. Aktifkan garisnya, sudah tuh gunakan yang lengthen tadi. Kalau ingin menambah ke atas kan panjang. Kalau ditarik ke bawah dia menjadi pengurangan itu. Coba. Betul Pak ya? Nah, saya kira itu yang secara praktis itu. Pak, mau bertanya ke Pak Sahril Pak. Iya Pak, monggo Pak. Ya Pak Ari ya. Untuk dari sumbu itu kan sebenarnya kelebihan dari benda itu kan proporsional ya Pak. Nggak ada ketentuan misalkan harus berapa mili gitu kan. Enggak Pak. Betul, proporsional Pak, benar Pak Ari, benar. Proporsional ya Pak ya? Iya, proporsional Pak, benar Pak. Jadi enggak harus ada sekian mili tidak sebetulnya. Oke nih Pak Ajarol, monggo Pak. Monggo Pak Ajarol. Pak Sahril. Oh iya Pak. Ini pas dibikinkan ini garis ukurnya langsung muncul angka 6 ya. Nah, kalau lebih biar cepat nyisip supaya ada simbol diameter gimana Pak Sahril? Nah, ini nanti Pak Jolnya offset lagi ini. Marah Podi lagi nanti ini. Nanti Podinya marah lagi kok buru-buru amat katanya. Enggak, justru Pak Odi komentarnya di kerjaan saya minta dicantumkan ininya. Oh gitu ya. Makanya Bapak nanya ke Pak Sahril ya, biar kayak ini Pak. Harus dicantumkan diameter ini, simbol diameternya Pak Sahril. Betul Pak. Ya, tapi kan ya sebetulnya Bapak ini kan sudah terlalu kreatif sebetulnya ya. Padahal kan tugasnya baru konstruksi, tapi karena memang di lembaran tugasnya sudah dibantu dengan dimensi supaya mudah membangun gitu kan. Ya, akhirnya Bapak kan mencantumkan ukuran juga. Ya. Coba ini kan
bisa diedit supaya. Iya, betul. Nah, edit kan bisa praktis edit klik 2 kali jadi kan gitu. Edit. Iya, Pak. Nah, 2 kali potong kali, Pak. Itu, Pak. nah. Oh iya. Oke, Pak ya. Nah, muncul simbol, Pak. Oke, Pak, mari Pak sama-sama, Pak. Iya, Pak ya. Ada simbol diameter itu. Nah, itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, mari Pak. Oke, Bapak Ibu, gimana? Ada lagi, Pak? Kalau tidak, nanti saya siapkan tugas untuk KP2 yang lain, Pak. Itu tentang tangan radius. Jadi nanti Bapak Ibu silakan coba dulu yang ada di tutorial. Jadi istilahnya biar aktif dulu di LMS-nya, Pak. Di sesi selanjutnya kita bahas yang tentang tugas yang 3 dan 4, Pak ya. Kurang lebih ada 2 tugas lah, Pak ya. 2 atau 3 tugas nanti yang kita beri, Pak. Jangan banyak-banyak, Pak Odi. 2 saja lah, Pak. Kayak 2 aja gitu, Pak ya. 2 aja kalau gitu. Karena kita besok ada ini, Pak ya, pertemuan Pak, gabungan, Pak. Jadi gabungan dengan ada dari kementerian, Pak. Pak Dirjen. Tapi bukan Dirjen yang baru ya, Pak Isit ya? Bukan ya. Itu masih PLT ya, Pak. PLT Dirjen hari besok ya tanggal 2. Pak Ibu gimana? Mau dibahas di sini? Sudah target, Pak, materi ini kita 1 kali lagi tentang TTR. Selanjutnya kita kasih tugas-tugas yang anggap setelah tugas yang saya beri ini, kemudian 1 kali mentoring lagi, Vicon lagi. Nanti di situ saya anggap Bapak untuk materi garis sudah cukup, Pak. Bapak fokus nanti menambah. Tete yang mau sini. Aja, Pak. Ya, udah. Aura Tete. Besok pikonnya jam berapa, Pak? Kenapa ya si mamanya Rama mau dijapit, saya jawab. Juga nih. Jam berapa, Bi? Besok ya, besok teh. Ini nih, Pak, jam. Jadi itu kalau main sampai santren sebenarnya jadi mau beli. Aduh, dimut dulu. Dek, udah pas nanya sama dukanya di mana ya? Sama jadwal. Baik, Bapak Ibu, untuk besok itu ada Vicon bersama, Vicon gabungan semua kelas dari kementerian, dari Dirjen. Ini waktunya jam 9 sampai jam 11, Pak. Waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Betul, Pak. Bisa masuk dia tuh, Pak Odi, banyak banget. Kayaknya udah, Pak. Ini kita udah siapkan, Pak. Ini pengalaman dengan pengalaman kemarin kan ada masalah pada saat awal pembukaan, Pak. Nah, kita kayaknya udah disiapkan, Pak, untuk toolnya. Kayaknya Pak Joko yang lebih tahu. Siap. Siap, Pak Odi. Peserta 1.500, Pak. Iya, banyak. Sekaligus bisa digambarkan di kelas selanjutnya modelnya seperti apa mungkin di sini nanti nih, Pak. Kemungkinan kayaknya Bapak Ibu ke PMTI itu kalau mau uji kom saja, Pak, itu, atau diklat-diklat yang sudah advance yang membutuhkan skill lebih baru di kami nanti. Jadi untuk yang basic disampaikan lewat online mungkin, Pak, seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak Odi, Pak Syaril, terima kasih. Ya. Kalau baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang dibahas, kita tutup dulu sesi Vicon kali ini. Mudah-mudahan kita
Ketemu lagi Vicon selanjutnya dengan materi yang masih sama tentang konstruksi garis, tapi dengan tugas yang berbeda, Pak, diskusinya. Nanti tugasnya lebih rumit lagi, Pak. Wah. Ya, Pak, kan belajar kan harus tambah rumit, Pak. Jangan rumit-rumit, Pak Odi. Nanti tinggal dibuka aja LMS-nya, Pak. Jadi untuk gambaran tugas selanjutnya itu seperti ini, Pak. Nah, ini seperti ini. Ya, saya kirim ininya lembarannya atau PDF-nya biar Bapak Ibu bisa pelajari. Nanti silakan Bapak Ibu jangan terpaku ini Pak ya. Saya harapkan Bapak Ibu jangan menyalin gambar Pak. Sambil menganalisa kira-kira gambar ini ada yang salah atau tidak, termasuk Mut dulu Pak Jarul nggak jelas. Di mute semua dulu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, nanti untuk tugas selanjutnya tugas selanjutnya seperti ini, dan nanti ke depannya Bapak Ibu saya harap jangan hanya menyalin gambar Pak, tapi sambil dicermati kira-kira dari tugas seperti ini ada yang perlu dijelaskan atau tidak. Nah, silakan saya ini harusnya ada bidang potong nih atau garis potong di sini. Silakan Bapak Ibu ya. Ini dikreasikan karena ini Bapak Ibu bukan operator gambar ya, bukan juru gambar nanti. Jadi sekalian sambil juga dibedah ini gambar ini yang layaknya atau yang mudah dimengerti oleh operator itu seperti apa. Yaitu Pak. Pak Udi. Iya Pak. Pak Udi mau nanya Pak. Iya Pak, iya Pak. Kerja itu lingkarannya diameternya berapa Pak? Dimensi diameternya itu. Dimensi diameter yang mananya Pak? Yang lingkaran di tengah ya? Ah ya. Oke, siap. Makasih Pak. Nanti saya lengkapin Pak ya. Nah, ini masih mau nanya Pak. Masih mentah nih, baru oret-oretan ini Pak saya dengan Pak Joko dan Mas Haril ini. Yep. Kertas itu nanti posisi landscape masih ukuran A4 atau gimana? Termasuk posisi kertas, Bapak Ibu silahkan Pak ini Pak. Silahkan Bapak Ibu ya. Untuk posisi landscape ini Bapak Ibu yang tentukan. Jadi sekali lagi ini Bapak Ibu jangan menyalin gambar Pak ya. Jangan menyalin gambar ini. Nah, yang penting tugas dari kami seperti ini. Nanti Bapak Ibu sajikan. Silakan yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan kaidah gambar. Ukuran kertas masih A4 Pak Adi. Ukuran kertas kita sesuaikan A4 dulu aja Pak. Ya, landscape A4 ya. Oke Pak. Jadi ini masuk KP2, tugas KP2. Masih KP2 Pak. KP2 berarti yang ketiga Pak ya? Ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada nanti sambil saya siapkan tugasnya, Bapak Ibu bisa lihat di LMS. Ya, kita... Pak, bener Pak, mau nanya Pak. Gimana Pak? Itu untuk gambar, itu kan proyeksi Amerika ya Pak, punten ya Pak, atau Eropa Pak? Ini Amerika. Eropa nih Pak. Untuk yang pandangan samping itu kita bikin manual apa otomatis ada perintah untuk menjadi proyeksi Amerika gitu Pak? Manual. Ini nggak ada Pak, manual Pak ini Pak. Oh, manual. Terima kasih Pak. Ini Amerika Eropa nih Pak, sebenarnya Pak. Amerika kayaknya itu Pak. Amerika Pak. Ini sama aja Pak, gambarnya simetris kok Pak. Ya, kalau dari samping sama Pak, kalau dari atas tangan bebas. Nah, nanti dengan garis potong itu mungkin kalau ini Pak ya. Nah, Bapak bisa tambahkan bidang potong atau apa. Oke. Di kertasnya iya ya. Nah. Oke, itu Pak ya. Jadi untuk kertas gambar Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan dimensi gambar Pak ya. Dan termasuk ini Pak untuk skala. 145 itu center line tuh Pak ya. Yang mana Pak? Untuk R145 itu kan garis. Ya, garis lurus Pak. Garis bagi aja itu Pak, jarak bagi Pak, itu Pak. Itu kalau untuk type-nya itu apa Pak? Dash atau dash dot itu? Line type Pak, yang kemarin Pak Odi jelasin tuh pemilihan line type. Itu pakai itu aja Pak.
R145. Terus kan itu Pak. Garis sumbunya Pak ya? Itu garis sumbu aja pakai Pak. Oh, garis sumbu berarti yang garis center Pak ya? Ya, garis center aja itu. Oh iya, makasih Pak. Jadi usahakan Pak nanti skalanya kita pakai 1:1 dulu Pak semua Pak. Jadi misalkan kertas A4 nggak muat, Bapak bisa pakai A3. Jadi jangan dulu di skala 1:2 Pak ya. Kita main 1:1 dulu. Ya itu Pak, ini sampai ada satu tugas lagi. Tapi saya kasih satu dulu, ini bertahap Pak ya. Tugas satu lagi ini yang lumayan bertahap aja Pak nih. Agak melingkar Pak. Ini dulu aja Pak ya, nanti saya kirim. Mabok ya. Mabok. Oke Pak, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di video conference sekarang. Kita ketemu lagi dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.